belakang. Depan dong. Depan. Eksekutif di depan. Para penghuni rumah susun sebagian di belakang aja ya. Kan yang ngomong nggak semua kan gitu. Coba dibagi-bagi karena kita perlu untuk penjelasan dari para eksekutif. KLT Kepala Dinas Perumahan. Kalau saya Rio, staf di Dinas Perumahan. Kebetulan Bu PLT sedang menghadiri kegiatan mewakili Pak Gubernur Pak Superior di Serang. Kepala Dinas Suku Perumahan Jakarta Timur. Siapa? Pak Sudi. Pak Sudi. Para pengelola P3SRS yang mewakili. Iya, yang mewakili. Pak siapa Pak? Tulis Sogiwa. Oke. Baik. Terima kasih. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat saya buka. Seperti yang saya utarakan tadi, ada keluhan dari para penghuni rumah susun yang ada di apartemen Kasura. Terkait dengan hal tersebut, yang mewakili P3SRS itu bisa memberikan keterangan dulu kepada kami terkait apa maksud dan tujuannya. Silakan. Terima kasih pimpinan rapat yang kami hormati eksekutif pemerintah daerah, gubernur dan wali kota serta jajarannya. Pertama-tama kami puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena ridhonya maka kita bisa ketemu hari ini. Perkenalkan ulang, saya Tulis Sogiwa, perwakilan dari pelaku pembangunan. Yang pertama, mohon izin pimpinan rapat, saya ingin mengklarifikasi unsur kami di angka 3 Romawi lembaran kedua adalah pihak pengelola kepengurusan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Mohon izin pimpinan rapat, ini hampir kami tidak bisa hadir oleh karena ketidakjelasan. Peraturan perundang-undangan rumah susun itu mengenal 3 lembaga yang ada. Yang pertama pelaku pembangunan yang hari ini kami hadir walaupun tidak jelas. Yang kedua badan pengelola yang ditunjuk oleh pelaku pembangunan dalam masa transisi. Lalu yang ketiga adalah P3SRS-nya. Karena di sini alamatnya yang dituju diundang adalah pengelola kepengurusan perhimpunan. Jadi hampir tidak memahami sebenarnya lembaga apa yang diundang. Itu pertama. Tapi karena kami menghormati undangan dari Dewan, maka hari ini kami hadir karena kami memahami dalam kaitan dengan pengaduan ini. Yang bertanggung jawab adalah pelaku pembangunan. Maka kami dalam hal ini mewakili pelaku pembangunan untuk menjelaskan proses pembentukan P3 seperti yang diamanatkan undang-undang maupun peraturan pelaksana. Yang pertama, dalam Pergub pasal 17 ada 2 persiapan yang kita kenal. Yang pertama persiapan itu meliputi 1 sosialisasi, lalu yang kedua penataan pemilik dan penghuni, yang ketiga pembentukan panmus. Tahapan-tahapan ini dalam prosesnya kami selalu berkoordinasi untuk memohon petunjuk pada instansi teknis dalam ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman DKI Jakarta. Sehingga setelah rekomendasi yang dikeluarkan, mulai dari sosialisasi, karena sosialisasi ini memang tanggung jawab dari eksekutif dan mereka laksanakan sesuai dengan amanat Pergubnya. Lalu yang kedua penataan pun kami lakukan. Bahkan para pemilik dan penghuni hasil dari penataan itu kami umumkan di Madi. Bahkan di poin ini dalam Pergub itu diisyaratkan harus akan ada
pembentukan tim verifikasi yang dilaksanakan di kelurahan yang dihadiri oleh Dinas PRKP DKI Jakarta. Itu semua kami bisa buktikan pada pertemuan hari ini. Lalu poin ketiga dari persiapan ini adalah pembentukan panmus. Demikian pula pembentukan panmus, bahwa tahap pembentukan panmus itu dilakukan penjaringan panmus. Bagi para pemilik yang berminat silakan mendaftarkan. Dan tenggang waktu yang diatur dalam Pergub itu 14 hari. Bahkan kami, karena 14 hari yang kami berikan waktu, tidak ada minat dari para pemilik dan penghuni. Sehingga kemudian kami berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat DKI, mereka mengusulkan untuk diperpanjang. Dan itu kami laksanakan satu periode perpanjangan 14 hari. Nah, akan tetapi minat ada beberapa yang kami verifikasi sesuai dengan syarat-syarat ketentuan dan kami minta verifikasi langsung ke Dinas PRKP. Setelah itu maka kami kemudian beranjak pada tahap berikut pembentukan panitia musyawarah. Pergub mengamanatkan bahwa pembentukan panitia ini difasilitasi oleh pelaku pembangunan dan kami laksanakan kewajiban hukum yang memang perlu untuk dilaksanakan dengan segala tahapan-tahapan dari pembentukan panmus. Sehingga kemudian pembentukan panmus pun kami mulai dari penjaringan panmus. Penjaringan panmus pun demikian, pimpinan rapat. Kami sudah beri waktu, tapi yang mendaftar sebagian, bahkan pada pelaksanaan rapat pembentukan panmus oleh Dinas PRKP, kami masih memberikan kesempatan para pemilik untuk mengajukan usulan-usulan calon panmus, bahkan diakomodir pimpinan rapat. Padahal menurut Pergub tidak semestinya pada saat pelaksanaan rapat pembentukan panmus harus diakomodir apabila ada perwakilan penghuni yang mengajukan permohonan untuk menjadi panmus karena telah ditutup penjaringan tersebut. Nah, oleh karena itu maka kemudian pelaku pembangunan mengundang untuk dilaksanakannya rapat umum pembentukan panmus sesuai dengan prosedur dan mekanismenya. Lalu kami mengundang semua karena pelaksanaan panmus pada waktu itu masih dalam kondisi karena pada waktu itu pandemi pimpinan rapat, maka pelaksanaan kami laksanakan secara online sesuai dengan petunjuk dari Dinas Perumahan DKI Jakarta. Setelah itu kemudian jadi dalam pelaksanaannya itu kita mengakomodir baik peserta yang tidak hadir dan menggunakan online maupun mereka yang sempat hadir. Nah, itu sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Terpilih anggota panmus yang berjumlah sesuai komposisi dari Pergub ada 5 orang dari pemilik, kemudian 2 orang dari pelaku pembangunan ditunjuk oleh developer atau pelaku pembangunan, maka berjumlah 7 orang. Setelah itu maka kami melakukan verifikasi ke Dinas Perumahan. Kemudian selanjutnya pada tahap 2 dari pembentukan ketiga adalah pelaksanaan pembentukan. Pelaksanaan pembentukan ini full dilaksanakan oleh panmus, panitia musyawarah yang sudah terpilih. Kemudian mereka mengundang semua para pemilik untuk hadir dalam pembentukan P3 SRS-nya. Dan prosedur-prosedur tersebut kami koordinasi untuk memohon petunjuk kepada Dinas PRKP DKI Jakarta, sehingga kemudian pelaksanaan ini tidak kami salah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terjadilah rapat dan para pemilih sebagian yang hadir dan kami menganut 2 sistem offline dan online karena para pemilih yang tidak bisa hadir mereka memohon untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi di mana online kami laksanakan. Jadi offline dan online kami laksanakan. Sehingga pada pertemuan pertama rapat sesuai mekanisme Pergub apabila tidak forum
maka rapat itu tidak bisa dibuka dan ditutup. Kemudian Panmus mengundang untuk pertemuan kedua sesuai petunjuk dari Pergub 132 2018. Nah, oleh karena itu maka Panmus mengundang pada rapat kedua. Ketentuan rapat kedua apabila yang hadir kurang dari 50% lebih, maka setelah di skor selama 30 menit, rapat itu akan berjalan dengan kondisi walaupun tidak korup, tapi diizinkan oleh Pergub sendiri, rapat itu akan dilanjutkan dan kemudian rapat itu telah memutuskan beberapa keputusan-keputusan dan keputusan-keputusan ini dicatat langsung oleh notaris yang kami tunjuk. Mungkin demikian apa yang kami laksanakan sesuai dengan kewajiban kami selaku pelaku pembangunan, seperti apa yang sudah kami sampaikan sesuai dengan peraturan undang yang berlaku. Demikian, terima kasih pimpinan rapat. Baik, terima kasih dari perwakilan pengelola, pengurus, perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun. Pak Julius yang mewakili ya. Kebetulan sudah terbentuk ya semua PPS-nya ya. Sudah berapa lama? Baru belum sampai 1 bulan ya. Baru 1 bulan. Iya. Baik, terima kasih. Perlu juga kami ingin mendengarkan dari perkumpulan warga Basura City yang melakukan pengaduan kepada kami. Kira-kira apa yang diutarakan oleh Pak Julius ini sudah benar atau tidak? Dan kami mohon dari sudut perumahan maupun dari dinas perumahan bisa memonitor apa yang diutarakan oleh warga dan mana hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan. Kiranya sebagai aparatur sipil negara juga harus berpihak teguh pada peraturan dan perundang-undangan. Untuk itu kami persilakan kepada perkumpulan warga Basura City. Siapa yang mewakili? Siapa yang mewakili? Ibu? Silakan Ibu. Sebutkan nama Ibu yang jelas. Selamat siang, Bapak Ija. Bu, dekatin mic-nya supaya bisa kedengaran dan ini direkam ya. Selamat siang Bapak Inggar dan semuanya yang hadir ada di sini, termasuk perwakilan dari Wali Kota Jakarta Timur, Sudin Jakarta Timur, dan Badan Pengelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami diundang di sini. Kami bisa bertatap muka langsung dengan perwakilan kami di negara ini, karena di mana kami bersurat, di mana kami berkirim dan berkonsultasi selalu mental. Nah, Izin karena waktunya sudah mepet. Saya sudah datang dari jam 9 tadi ya. Saya tunggu sudah cukup lama, sehingga tolong pada Ibu yang mewakili warga langsung to the point kepada permasalahannya saja ya. Mohon maaf. ya Pak. Karena sebentar lagi kami akan rapat. Ya. Tujuan kami datang ke sini karena dari awal sosialisasi itu kami tidak tahu Pak. Tidak semua warga yang dikabarkan. Tidak ada berita-berita. Nah, setelahnya waktu kami di sini mengadakan pemilihan pembentukan P3SRS per 26 Agustus. Nah, itu siapa kandidatnya kami tidak tahu. Siapa-siapa. Jadi seperti kami memilih siapa ya. Nah, tidak ada yang kenal dengan beliau-beliau itu. Nah, tanggal 24 Agustusnya itu baru ada WA pemberitahuan bahwa yang ketuanya namanya Iska Lopung, sekretarisnya Agnes apa, ada Pak di situ. Nah, setelah itu kami bingung, ini siapa? Nah,
kita nggak tahu sampailah hari pembentukan P3SRS-nya tanggal 26. Nah, waktu tanggal 26 kita juga bingung, ya kok di ruangan ini tidak ada, ya maksudnya tidak, kita tidak terlalu mengenal orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Nah, kami sebagai warga di sana, di Basura itu seperti numpang Pak, di rumah sendiri seperti numpang. Nah, jadi semua begitu kami mau masuk ke ruangan, ke ruang panmus itu, banyak satpam yang berjejer, banyak tiap seperti kami penjahat di kandang kami sendiri, di rumah kami sendiri. Nah, supaya apa? Saya nggak tahu. Kenapa? Kalau contoh ada apartemen yang sudah berhasil mandiri kemarin, nah itu mereka itu bagus Pak. Nah, saya selalu menanyakan kepada dinas. Nah, kepada dinas, kenapa kami tidak bisa dibuat seperti itu? Nah, itu contohnya yang baru juga tanggal 26 Agustus bareng dengan kami. Itu tuh mereka bisa mandiri. Nah, itu mereka sudah merdeka dan itu udah kembali ke warga. Sementara kami di situ, kami tidak tahu siapa yang terpilih dan inilah tujuan kami. Kami minta itu tidak disahkan P3SR itu karena kami tidak tahu siapa dia. Kami tidak mengenalnya dan kami kalau nanya ke DPRKP selalu mental Pak. Nah, tidak bisa konsultasi. Nah, di sini ada Pak Jani seharusnya. Nah, Pak Jani nanti melempar ke Sudin. Dari Sudin lempar lagi ke DPRKP. Ini maksudnya apa? Nah, makanya disinilah kami mendapat respon yang baik, dapat disinilah suara kami didengar. Jadi makanya kami minta ke sini supaya bapak-bapak mendengar hati nurani. Karena kalau saya lihat DPRKP terutama sepertinya tidak punya hati nurani Pak. Tidak punya hati nurani. Kami datang bolak-balik ke sana, terus diterima aja tidak, menghindar. Alasannya kita nggak tahu apa. Nah, ini nih, padahal di sini ada nih utusannya. Padahal di situ yang sering berurusan dengan kami sebetulnya Pak Jani. Nah, dengan Ibu Lady, tapi Ibu Lady sudah tergusur, lengser. Nah, sekarang ada Pak Jani. Nah, tapi Pak Janinya sendiri sekarang mewakilkan juga kepada stafnya di sini. Jadi kita mau ngomong apa? Apa beliau bisa memutuskan? Ini aja Pak. Nah, jadi pimpinan rapat tolong dengar bahwa pemilihan P3SRS di Basura tidak sah menurut kami. Karena isinya Pak, ternyata kami lihat itu GM Kalibata City, ya orang developer lagi. Nah, terus sekretarisnya adalah legal sintesis, sama lagi. Nah, jadi kapan ini hak kami kembali ke warga? Sebetulnya kita mau damai Pak, tapi semuanya ditanggalin, semuanya diambil alih sama manajemen. 80% penyelenggaraan kemarin itu dilakukan oleh pengelola. 20% hanya yang berjalan itu panmus. Yang mengendalikan itu hanya badan pengelola di sana. Jadi ini kalau boleh Bapak pertanyakan kepada warga kami. Semua mungkin dari tower A sampai tower D tidak ada yang mengenal namanya Iska Lopung. Yang Iska Lopung ini yang inilah yang menjadi pilihan pengelola, bukan pilihan warga. Dan tidak berpenghuni juga di sana. Kami nggak tahu. Padahal syaratnya di situ harus bertempat tinggal di Basura. Saya penghuni paling lama Pak di Basura. Tapi ternyata saya tidak pernah mengenal beliau, tidak pernah ketemu di mana, tidak pernah ketemu di mall, tidak pernah ketemu di jalan-jalan. Nah, cukup Pak, sekian. Baik, terima kasih yang mewakili perkumpulan warga Basura City. Kita sudah dengar tadi yang mendapat kuasa dari
PPRS ya. Bapak mewakili dari PPRS kan yang sudah terbentuk kan Pak Julius? Belum. Pelaku pembangunan. Oh, pelaku developer. Ya, betul. Developer. Nah, yang ketua PPRS yang sudah terpilih ada nggak? Izinkan pimpinan rapat sekaligus menjawab Nah, pertanyaan. saya mau tanya dulu kepada Pak Julius. Tidak hadir. Alasannya kenapa ya? Yang tadi saya awal sudah jelaskan bahwa tidak jelas apakah yang dimaksud P3 SRS-nya terpilih atau pengelola, karena di situ ada kata-kata pengelola kepengurusan P3 SRS-nya. Satu, yang kedua, karena kami pahami proses pengesahannya itu sedang dipersiapkan oleh notaris sehingga kami belum terlalu berani karena belum ada surat keputusan tentang badan hukum P3 SRS-nya sehingga kami Oke, terima kasih Pak Julius. Saya minta dari Ibu Igit selaku Wakil Wali Kota Jakarta Timur untuk memimpin ASN ini untuk menanggapi apa yang diutarakan oleh pihak developer maupun keluhan-keluhan apa yang diminta pertanggungjawaban oleh para penghuni rumah susun ini. Mohon siapa yang memiliki dengan duluan untuk menanggapi baik dari pihak developer maupun dari penghuni rumah susun. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Inger Joshua yang telah memimpin kegiatan rapat hari ini. Izin Bapak, saat ini saya akan komunikasikan di sini yang dapat saya hadir dari dinas Pak, dari dinas Perkim, kemudian dari Kasudin dan juga Bapak Ibu dari pengelola dan perwakilan pemilik dari rumah susun atau apartemen tersebut. Baik Bapak Ibu, saya akan awali dengan isu permasalahan yang hari ini kita diskusikan adalah adanya ketidakpuasan pemilik dan penghuni terhadap mekanisme pembentukan P3RS pada apartemen Basyura di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara. Tadi telah kita dengar bersama bahwa penjelasan dari yang mewakili dari pelaku bangunan itu Pak Julius dalam prosesnya itu sudah dibentuk PPRS, tetapi memang masih proses pembuatan SK. Informasi yang didapatkan ini makan waktu kurang lebih 30 hari Pak. Ada baru tanggal 26, artinya hari ini baru tanggal 11 September. Kita masih menunggu progres tentang pengesahan dari SK tersebut. Kemudian yang kedua ada adanya masukan dari Ibu Anita Lubis selaku mewakili dari pemilik apartemen. Di sini mengatakan bahwa adanya ketidakpuasan dari warga yang diwakili oleh Bu Anita. Ini juga artinya tentu perlu penjelasan. Sebagian besar warga itu jumlahnya sih juga belum tahu Pak, nanti bisa disampaikan clear oleh Pak Kasudin berapa jumlah keseluruhan artinya dari yang hadir di apartemen itu. Dan ini mewakili dari Bu Anita mengatakan bahwa mekanisme pembentukan ini belum sah dan menanyakan kelanjutan terkait dengan dipilihnya Pak Iskak Lopung sebagai ketua Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini itu kita minta penjelasan dari dua masukan tersebut. Tentu yang pertama adalah dinas, karena sesuai dengan Pergub 132 2018 yang nanti memang sudah melakukan perubahan nomor 70 tahun 2021, di mana dinas adalah yang memiliki tusi untuk memberikan pembinaan terhadap keberadaan PPS. Yang pertama saya minta penjelasan dinas, apakah yang sudah disampaikan oleh Pak Julius itu sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pergub. Kemudian yang kedua, tanggapan dari Ibu Anita ini yang memang sudah dilakukan permintaan keterangan melalui ombudsman Pak. Sudah ada keterangan ombudsman dan ini juga nanti mohon dijelaskan ulang oleh dinas sejauh mana follow up dari keterangan yang sudah dimintakan oleh ombudsman, karena di sini dimintakan adanya laporan nota dinas kepada Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta yang bisa tanggapan dari surat atas surat pelapor. Nah, ini kami mohon apakah ini nota dinas sudah ada dan sudah atau mungkin draft isinya bisa disampaikan kepada kami pada ini. Mungkin pertama
dan nanti kedua dilengkapi oleh Pak Kasudin ya selaku yang berada di lokus wilayah Jakarta Timur. Silakan Pak dari Dinas Perumahan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Baik Joshua. Selanjutnya juga dari pelaku pembangunan Basura City ataupun yang mewakili dan Bapak Ibu yang tergabung dalam perkumpulan warga Basura City. Ya, jadi mungkin kami langsung to the point kepada poin-poin permasalahan yang disampaikan oleh perkumpulan warga Basura City. Jadi memang kenapa saya mau menyampaikan dulu bahwa dalam pembentukan perhimpunan itu ada peran masing-masing dari developer, dari warga pemilik, dan dari pemerintah daerah selaku pengawas pembentukan P3SRS. Untuk tahapan pembentukan P3SRS murni diserahkan kepada seluruh pemilik. Jadi kalau di dalam Undang-Undang 20 tahun 2011 tentang rumah susun, yang wajib membentuk itu adalah para pemilik dan difasilitasi oleh pelaku pembangunan. Sedangkan peran dari pemerintah daerah adalah mengawasi pembentukan P3SRS-nya. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai teknis penyampaian dan sosialisasi yang katanya tadi tidak diketahui kapan sosialisasinya, ya mohon maaf, Pemda tidak bisa jawab karena bukan Pemda yang menyampaikan undangan, tapi itu disampaikan oleh pelaku pembangunan. Jadi mohon bantuan pelaku pembangunan. Jadi Pak, sebelum terus yang mewakili Dinas Perumahan ya. Kan yang namanya pembentukan PPRS ini akan diawasi oleh Dinas Perumahan terkait menyangkut masalah panitia dan lain sebagainya. Saya ingin mencoba, kalau Bapak nggak mengetahui bagaimana fungsi daripada Dinas Perumahan. Nggak usah komentar ya, saya tak perlu komentar, santai semuanya Bu. Kami akan berlaku sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Coba dijelaskan yang mewakili. Ya, terima kasih Pak. Jadi skop pengawasan itu memang tidak secara detail diatur dalam peraturan undang-undangan, namun kami membaca ada di Pergub mengenai konsultasi dengan Dinas Perumahan Pak, yang mana sudah dilakukan juga kepada kami. Jadi pada saat setiap tahapan pembentukan P3SRS itu memang harus konsultasi dengan Dinas Pak. Jadi konsultasi itu terhadap tahapan pembentukan tim verifikasi, pembentukan panitia musyawarah, calon-calon pengurus, draft ADART, P3SRS, draft tatip rapat, semuanya itu termasuk teknis penyelenggaraan rapat nanti pada saat rapat anggota itu dikonsultasikan, yang mana di Basura City juga sudah dilakukan, dan juga sudah ada beberapa dokumen yang sudah dibuat oleh Ibu PLT Kadis dalam rangka konsultasi ini Pak. Jadi seperti tim verifikasi itu sudah dilakukan Pak, pembentukan tim verifikasi sudah dilakukan bersama dengan dinas, suku dinas dan lurah setempat pada saat itu. Kemudian calon-calonnya juga sebelum ditetapkan juga sudah diverifikasi Pak, jadi sudah dinyatakan lolos memenuhi syarat. Kemudian untuk calon-calon panitia musyawarah juga sudah diverifikasi, sudah memenuhi syarat. Teknisnya juga sudah dikonsultasikan, jadi kami sudah menyampaikan hasilnya. Kemudian calon-calon pengurus, calon pengawas juga sudah dikonsultasikan, semuanya sudah Pak. Jadi mungkin saya akan menanggapi yang menjadi permasalahan saja tadi disampaikan oleh Tadi yang Bapak katakan yang sudah dikonsultasikan semua ada notulennya kan? Ada berita acaranya kan? Nah nanti tolong supaya diutarakan dan diserahkan kepada para pengadu ini, penghuni rumah susun ini, karena mereka sangat berkepentingan dan tadi saya mendengar mereka tidak tahu sama sekali. Begitu ya Ibu Lubis? Ya, jadi saya lihat ini ada perbedaan pandangan antara pihak pengadu yang diwakili oleh Ibu Anita Lubis dengan apa yang Kepala Dinas Perumahan yang mengatakan hal tersebut. Nah, coba dijelaskan tanggal berapa sudah ada, dan bagaimana supaya para pengadu ini Ibu Anita Lubis bisa mengkoreksi kalau dia salah, kalau enggak ya Dinas Perumahan untuk mengkoreksi hal-hal yang sudah berlaku seperti ini. Silakan. Baik Pak, jadi kembali ke konsultasi Pak. Jadi untuk tahapan pembentukan tim verifikasi itu sudah dilakukan
Eh, pada tanggal 24 Oktober 2022 bertempat di kantor lurah setempat. Kemudian verifikasi calon leadernya pun sudah kami terbitkan dengan surat itu sudah ada di tanggal 20 Oktober. Jadi tanggal 20 Oktober kami bersurat ke developer tentang hasil verifikasi bersurat City, kemudian ditindaklanjuti di kantor kelurahan pada tanggal 24 Oktober untuk penetapannya. Kemudian tahap berikutnya adalah dengan Panmus. Namun sebelum di Panmus ada tahapan yang dilakukan oleh verifikasi Pak. Kalau dalam pemilu seperti update data pemilih sementara menjadi data pemilih tetap, itu juga menurut informasi sudah dilakukan, dan data pemilih tetap, data pemilih sementara juga sudah diumumkan di media informasi yang ada di Basura City. Datanya kami terima dari pengelola, ya, karena memang kami tidak mungkin mendapatkan ini di media lainnya pada tanggal Juli 2022. Kemudian setelah Pihak ya. Anda menerima sepihak ya? Anda terimanya dari pengelola. betul, tapi ada fotonya. Buktinya mengenai apa itu? Penempelan di Madin mengenai data pemilih sementara. Jadi memang kalau dalam bentuk itu diverifikasi wajib mengupdate data pemilih sementara. Caranya adalah dengan mengumumkan data pemilih sementara itu ke warga melalui Madin yang mana sudah dilakukan. Kalau ada warga yang namanya belum ada dalam data pemilih sementara, boleh menghubungi verifikasi. Artinya kembali ke mereka bukan kita Pak, ke verifikasi sampaikan kalau nama saya belum ada, misalkan begitu. Nanti akan diambil dari data pemilih sementara. Seperti itu Pak. Nah ini ada jangka waktunya Pak. Sebentar Bu, nanti saya kasih waktu ya Bu. Tenang. Daftar pemilih sementara terakhir tayang di Madin tanggal 1 November 2022. Jadi DPS menjadi DPD itu dari 6 Juli 2022 hingga 1 November 2022. Setelah itu baru adalah diverifikasi menandatangani berita acara kesepakatan mengenai data pemilih tetap. Jadi sudah fix nama-nama siapa saja yang boleh hadir dalam rapat nanti. Setelah sudah fix nama-nama peserta yang akan hadir baru lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahapan pembentukan panitia musyawarah, yang mana ini tugasnya developer untuk mencari calon-calon panitia musyawarah. Sudah dilakukan juga dan sudah disampaikan ke hasil kami sudah cek, sudah konsultasi dan kami terbitkan suratnya ke pelaku pembangunan itu pada tanggal pada tanggal 11 Januari 2023 kami bersurat kepada pelaku pembangunan mengenai hasil verifikasi calon panitia musyawarah. Di mana di situ ada 3 calon, ada beberapa catatan yang harus dilengkapi, namun juga sudah dilengkapi. Dan setelah dilengkapi maka tahapan pelaksanaan pembentukan panitia musyawarah sudah dilakukan pada tanggal 25 Januari 2023. Jadi dari tanggal 11 kami bersurat ke developer, kemudian developer memfollow up dengan rapat pembentukan Panmus pada tanggal 5 Januari. Nah setelah Panmus sudah terbentuk, Panmus yang bertugas mempersiapkan rapat umum anggota atau kita belum ada PDSRS, kita sebutnya musyawarah pembentukan PDSRS. Jadi yang dipersiapkan oleh panitia musyawarah itu ada beberapa hal, diantaranya draft anggaran dasar, draft anggaran rumah tangga, penjaringan calon pengurus pengawas, draft tatip rapat, draft klausul, semua dalam rangka PDSRS. Singkat cerita, dari pihak Dinas Perumahan DKI sudah memenuhi persyaratan semua untuk dilakukan itu. Dan sekarang saya tanya kembali pada Dinas Perumahan, apakah pada saat musyawarah itu dari Dinas Perumahan hadir di sana untuk memantau dan artinya mendengarkan apa yang menjadi keluhan daripada penghuni rumah susun. Coba saya ingin dengar. Izin Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gubernur, Bu Wakil Wali Kota, dari pelaku pembangunan dan dari perkumpulan warga. Jadi menambahkan dari rekan saya dari Dinas Perumahan Pak, memang kalau kita
melihat permasalahan yang ada ini memang tadi waktu saya sampaikan ada ketidakpuasan saja terhadap mekanisme pembentukan ISTS. Tapi memang kalau kita lihat ke belakang memang di apartemen Basura ini memang terjadi hal-hal seperti ini di apartemen lain pun terjadi. Tapi memang mungkin baru apartemen Basura ini ada pemisahan. Berapa? Untuk 15 tahun yang lalu kami pernah. Ini maksudnya di apartemen Basura. Oh, di Basura. Dan banyak permasalahan yang terjadi Di apartemen. terkait menyangkut pembentukan PPRS ini. Iya. Yang banyak keluar. Tenang Bu, ya. Saya bilang saya kan nggak perlu komentar. Iya. Ya, Iya. kami sudah beberapa kali menerima ada rasa keinginan, mohon maaf dari pengelola untuk terus melakukan pengelolaan ini sehingga tidak melibatkan secara maksimal daripada penghuni rumah susun ini, karena PPRS ini dibentuk tujuannya untuk bagaimana semua penghuni rumah susun itu merasa memiliki, merasa bertanggung jawab untuk merawat dan merasa memelihara, dan juga terkait menyangkut masalah iuran-iuran yang akan diberikan dan keuangan-keuangan yang harus dikelola secara terbuka dan transparan. Ini sering terjadi. Nah, terkait dengan hal itu tentu saja kami sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat, ketika ada rakyat yang mengeluh dan mengadu, ya mitra kami siapa? Yaitu ASN. Kira-kira ASN ini bisa nggak memfasilitasi hal ini menjadi lebih baik? Kenapa? Jangan sampai terjadi pembentukan PPRS ini membuat kegaduhan. Kita sudah capek ngurusin kegaduhan di luaran itu, apalagi di rumah susun seperti ini. Tentu saja mumpung ini belum keluar suratnya, perlu kita kaji kembali dengan baik supaya dirapatkan, difasilitasi oleh Dinas Perumahan dan Sudin Perumahan agar dilakukan rapat di internal dulu sehingga kami tidak perlu ikut campur, ya. Nanti saya tinggal minta laporannya gitu. Jadi kalau kita ini debat usir terus nggak selesai nih. Saya mohon kepada Ibu Iin yang mewakili wilayah wali kota, Ibu Iin saya kenal baik nih, mantan Seko saya di Jakarta Barat. Ya. Saya berharap persoalan ini kita bisa selesaikan dengan arif dan bijaksana. Tentu saja menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Kalau sudah ada rasa ketidaksukaan, pasti akan terjadi kegaduhan. Nah, kalau kegaduhan maka akan terjadi hal-hal yang tidak produktif. Nah, kami mohon kiranya perlu dikaji ulang, perlu dirapikan rapat kembali. Saya tidak perlu lagi tanya satu persatu lagi karena waktunya sempit. Kami ingin Ibu Iin mencoba membawa wali kota untuk dipanggil kepala dinasnya, baik dari Sudin maupun kepala dinas perumahan, dan dipanggil pengelola developer dan rapat bersama-sama di wali kota, karena semua peraturan yang tahu adalah ASN. Kami baru membaca dan ini kebanyakan. Mohon maaf ini Pak Julius ya. Rata-rata kebanyakan hal-hal ini terjadi. Bukan sekali dua kali yang melakukan pelaporan di sini, tapi cukup banyak. Dan kami juga ingin gedung yang sudah dibangun oleh developer bisa terawat dengan baik. Tentu saja developer punya tanggung jawab bagaimana gedung ini bisa dirawat kembali. Tentu saja juga yang namanya jangan ada istilah seolah-olah ada pihak developer masih mau, kata kasarnya ingin terus berkecimpung di sana tanpa memberikan hak-hak daripada warga ini. Kami ingin Jakarta ini tertib, aman, tentram, dan semua sebagai saudara, bukan satu sama lain antara musuh-musuhan. Tinggalnya satu atap ini semuanya nih, cuman keluarganya banyak. Jadi harapan kami tentu saja
saya nggak perpanjang lebar, saya tidak perlu lagi cross check. Saya minta ini dirapatkan kembali di wali kota untuk dipanggil dari pihak developer, dipanggil dari penghuni, dan kalau memang artinya ada keluhan yang masih, nggak ada salahnya untuk diulang, nggak ada salahnya. Kalau ada, saya nggak perlu keplokan tuh, ya. Sekarang saya bilang kita ini di ruang rapat. Saya hanya ingin bagaimana antara ibu dengan pengurus PPRS ini semua tentram, termasuk developer mem-backup apa yang ada. Karena kalau terjadi sesuatu masalah gedung ini, maka developer juga bertanggung jawab. Developer juga punya kepentingan untuk mengawasi pembangunan ini. Gedung ini bagaimana dia bisa eksisi terus bertahan sampai sekian lama, dan apa hal-hal yang kira-kira merugikan untuk pengelolaan tentu saja bisa kita advise. Lebih kurangnya seperti itu. Saya tidak perlu lagi menanyakan kepada Ibu Anita, tapi saya berharap ini di take over langsung oleh wali kota. Sampaikan kepada Pak Wali Kota, Bu, ya, agar kiranya segera diadakan rapat musyawarah sebelum ini dikeluarkan. Kami akan membuat suatu rekomendasi untuk tidak dikeluarkan sebelum ini tuntas di pihak wali kota. Kira-kira sepakat ya? Maaf, saya ingin artinya negara ini, bangsa ini, kota ini dibangun dengan musyawarah, bukan menyangkut masalah kepentingan orang per orang, tapi kepentingan kepada kita sebagai warga negara, khususnya di Jakarta, dan kami sebagai wakil rakyat ingin jangan sampai ada bising keributan di antara kita. Ada hal-hal yang masih apa perlu kita perbaiki, marilah kita perbaiki. Kalau sudah diperbaiki masih seperti itu juga, ya kita harus menerima. Yang penting jangan sampai ini begitu terjadi pembentukan yang namanya Paista Kelompok ini nanti disahkan. Nanti kalau orang itu semua tidak bayar, IPK-nya bagaimana? Ya, kan merugikan juga kan gitu. Nah, saya berharap semua ini berlapang dada. Ya. Jadi saya juga udah agak lama dulu nih. Saya udah dari jam 9 ada di sini. Nah, khususnya dari pihak ASN ini harus lebih tertib lagi ke depan, Bu, karena saya nggak mungkin akan membuka rapat ini kalau nggak ada mitra kami yaitu ASN. Mohon ada bantuan disampaikan salam hormat saya agar ini bisa diselesaikan. Saya pikir cukup. Pimpinan satu aja. Saya masih bicara, Pak. Saya masih bicara. Nanti saya kasih kesempatan Bapak. Saya berharap ini bisa diselesaikan dengan baik, dan waktunya saya jam 12 juga ada rapat ya. Mohon kiranya Bapak bisa mengerti. Silakan Pak Yulis. Ya, makasih pimpinan rapat. Satu saja yang kami perlu sampaikan supaya menjadi pertimbangan. Yang pertama, Ibu Anita Lubis hadir dalam semua tahapan. Jadi kalau tadi informasi yang disampaikan kepada pimpinan rapat, belum tidak tahu apa-apa, ini kami sesalkan hal ini. Karena setiap tahapan, mulai panus sampai rapat 2 kali, 2 putaran, itu beliau hadir. Kami bisa buktikan ada absensi, itu satu. Yang kedua, kami juga butuh rasa adil. Karena apa yang menjadi kewajiban hukum kami dalam melaksanakan memfasilitasi terbentuknya perhimpunan itu kami keluar biaya. Karena itu tolong juga, kami juga butuh rasa adil. Untuk apa kami berkoordinasi dengan eksekutif? Supaya kami mencari formulasi yang tepat. Jangan sampai kemudian menimbulkan huru-hara atau masalah. Demikian, terima kasih pimpinan. Gini Pak Yulis ya, biaya yang dikeluarkan tidak senilai dengan apa yang akan terjadi dampak yang terjadi. Jadi saya berharap ini menjadi catatan juga untuk Wali Kota Jakarta Timur, juga kepada Dinas Perumahan dan Sudin Perumahan. Dan hal-hal ini jangan sampai terulang kembali. Nah, pada saat rapat itu harus ada daftar harian daripada Dinas Perumahan untuk bisa memfasilitasi.
dan mencatat setiap ada hal-hal yang kira-kira tidak berkenan. Sehingga perlu, kalau belum mapping jelas, jangan dilakukan pemilihan ini. Saya tidak berpanjang lebar lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Wali Kota Bu Idin, kepada Sudin dan kepada yang wakil kepala dinas, juga kepada developer dan kepada para warga perkumpulan warga Basura City. Dan saya ucapkan terima kasih, salam hormat kami buat semuanya. Semoga selesai di wali kota, karena wali kota yang punya peranan penting dalam rangka menata warganya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan terjadi titik temu yang baik, dan jangan kita mengharapkan menjadi ketua itu mencari profit, tapi menjadi ketua itu punya harus tanggung jawab bagaimana kelangsungan daripada warga dan gedung ini berdiri dengan baik. Karena saya juga sarankan apabila ini sudah terbentuk, segala bentuk keuangan harus diaudit dengan akuntan publik. Ini saran kami supaya semua warga merasa memiliki. Nah, suka nggak suka kita harus lakukan seperti itu, karena ini menjadi kewajibannya. Terima kasih dengan mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya kita bisa bertemu bersama. Saya Rampan, saya tutup.